Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 28 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Dia menginginkan komitmen dengan kamu, dia ingin melanjutkan hubungan bersama kamu. Aku lihat di sini kayaknya kamu dengan dia itu sudah berpisah ya. Dia adalah orang masa lalumu ya, bisa jadi mantan atau bisa jadi ya orang yang sudah sempat dekat atau kenal dengan kamu seperti itu. Dan di sini dia ingin mencoba untuk percaya diri lagi ya, percaya diri lagi dan tetap percaya bahwa situasi apapun yang terjadi di hubungan kalian memang sudah semestinya terjadi gitu ya. Dan aku lihat di sini dia itu orang yang masih menyimpan kemanipulatifan dalam dirinya ya terhadap kamu juga. Mungkin dia masih juga menyimpan perasaan dia sama kamu. Maksud itu dia masih belum jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia masih menutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Aku lihat di sini karena dia merasa bahwa saat ini tuh kayak kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia, atau kamu sudah cuek sama dia, atau ya dia merasa kayak ini cinta sepihak gitu ya. Dia merasa ini sudah cinta sepihak, sehingga saat ini dia masih menutupi perasaan dia sama kamu. Dia belum jujur dengan perasaan yang dia miliki sama kamu sebenarnya. Sehingga saat ini fokus dia ya ke finance dan karir ya. Fokus dia untuk saat ini memang juga di finansial dan karir dia terlebih dahulu, seperti itu. Tuh, kuat banget energinya ya. Dia masih menyembunyikan keadaan dia sebenarnya sama kamu. Mungkin di awal tuh ya, kalian itu sudah punya prinsip untuk saling terbuka dan saling jujur tentang keadaan masing-masing ya, tentang perasaan masing-masing. Mungkin kamu udah bilang ke dia bahwa kamu itu pengen adanya kejujuran atau keterbukaan dari dia tentang hubungan ini, apapun itu. Tapi nampaknya di sini dia justru malah sebaliknya ya sekarang. Justru malah dia tidak menunjukkan kejujuran atau keterbukaan sama kamu, karena sebenarnya si dia ini masih menyimpan semua masalah atau beban untuk dirinya sendiri ya. Dia nggak mau melibatkan kamu, dia nggak mau membebani kamu, dia nggak mau memberikan masalah ke kamu. Dan aku lihat juga ini yang menjadi masalah atau gangguan serius di dalam hubungan kalian ya. Akhirnya hubungan kalian tidak berjalan dengan mulus karena dia tidak terbuka dengan kamu, tidak jujur tentang keadaan, situasi, atau bahkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Sehingga kamu merasa kayak kamu tidak dihargai, kamu tidak dilibatkan dalam kehidupannya gitu ya. Kamu merasa kayak dianggap seperti orang asing baginya ya. Dan aku melihat di sini sebenarnya dia ini tuh cinta banget sama kamu, dan karena dia cinta sama kamu makanya di sini dia ingin melihatmu bahagia. Ya, dia nggak mau melibatkan kamu dalam keterpurukan di hidup dia gitu ya. Sehingga saat ini tuh dia memilih untuk memendamnya sendiri, menyelesaikan sendiri ya, apapun yang menjadi beban atau yang menjadi masalah di hidup dia kayak gitu. Karena di sini dia sangat mencintai kamu sehingga nggak mau memberikan beban atau masalah ke kamu. Karena kalau aku lihat kamu dengan dia ini sebenarnya cerminan ya dalam memberi
ya dalam berbelas kasih, dalam menunjukkan kasih sayang gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya ada prinsip dari dia dalam menjalin hubungan dengan seseorang itu harus adanya belas kasih, saling memberi satu sama lain. Jadi dalam take and give-nya itu setara gitu loh ya. Dia memberi, kamu pun memberi, dia menerima, kamu pun menerima. Tapi nampaknya mungkin selama ini dia jomplang ya menjalin hubungan dengan kamu. Bisa jadi kamu yang terus-terusan memberi, dia yang selalu terus-terusan menerima. Sedangkan dia tidak pernah memberi dan kamu tidak pernah menerima. Sehingga hubungan kalian ya goyah kayak gitu kalau aku lihat. Dan dia memang punya prinsip bahwa kalau punya hubungan itu paling tidak take and give-nya setara agar dia merasa tidak jomplang gitu loh, merasa tidak memanfaatkan kebaikan dari pasangan seperti itu. Dan ini juga menunjukkan pride ya, harga diri gitu loh ya. Kalau misalkan dia tidak bisa memberikan sesuatu ke kamu, harga diri dia itu kayak rendah gitu loh di mata kamu gitu loh ya. Dia merasa seperti itu. Sehingga sebenarnya di sini kan dia ingin sepenuhnya juga memberi dalam bentuk materi ya. Aku lihat di sini entah itu bentuk uang, kado ya, barang atau apapun seperti itu. Dan aku melihat di sini sejujurnya di sini dia sayang banget sama kamu ya, dan ingin memberikan kebaikan-kebaikan di hubungan kalian. Saat ini dia sedang mencoba berusaha mencapai tujuan secara ekonomi dia ya. Karena kalau aku lihat di sini dia seperti ingin membantu kamu juga dalam perekonomian seperti itu, atau bisnis kamu, atau mungkin bahkan ada yang ingin membiayai kuliah atau sekolahnya pasangan seperti itu. Sayangnya di sini dia nggak bisa gitu loh memberikan itu gitu ya. Oke, kemudian ada penyesalan di sini aku melihatnya ya. Dia menyesal karena telah mengkhianati kamu, berselingkuh, berbohong, menduakanmu atau apalah gitu ya. Intinya di sini menyakitkan aku lihat ya, terutama tentang perselingkuhan yang pernah dia lakukan. Dia menyesal banget, dia ingin mendapatkan pengampunan dari kamu, ingin meminta maaf sama kamu dan rekonsiliasi lagi ya. Dia ingin kembali lagi bersama kamu, ingin memperbaiki situasi keadaan hubungan kalian seperti itu. Dan apalagi di sini untuk saat ini dia itu kayak mendapatkan jebakan dari masalah materi ya. Karena mungkin selama ini dia itu memiliki gaya hidup yang mewah, selalu menginginkan barang-barang mahal ya. Dia ini mungkin terus-menerus menginginkan lebih dan lebih ya, tidak pernah bahagia atau tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Bahkan dia ini memanjakan diri dalam dalam kehidupan yang bermewah-mewah ria, tapi kayak nggak bermanfaat gitu loh ya. Kadang dia juga menghambur-hamburkan uang dengan sesuatu yang tidak menghasilkan, justru malah ya kayak misalkan gini, kayak misalkan dia punya uang nih, tapi bukannya dia untuk berbisnis kah, berinvestasi kah, justru malah dia kayak membeli villa ya, membeli mobil-mobil mewah yang padahal notabene itu nggak penting banget dalam hidup dia gitu ya. Dan itu juga tidak bisa diputar gitu loh modalnya, sehingga ya itu dia malah kelimpuhan sendiri sekarang ya. Tabungan dia habis, terus itu juga dia sudah tidak punya uang untuk mungkin membayar pajak barang-barang mewah dia, atau bahkan dia sampai kejual loh rumah ya, atau kendaraannya, atau barang-barang yang mewah-mewah yang dulu dia punya akhirnya sekarang kejual gitu ya. Dia sudah habis gitu aku lihat di sini. Bahkan dia juga mungkin ada yang sampai punya hutang ya, jadi sekarang harus terlilit hutang, harus menyelesaikan masalah hutang piutangnya seperti itu. Terus juga dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dia. Dan apalagi kalau misalkan di sini dia tulang punggung keluarga, udah pusing banget nih orang ya. Aku melihat di sini
Karena kalau Ten of Pentacles itu kan tentang kestabilan keluarga ya, kemandirian ekonomi. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang menghadapi kesulitan atau kemunduran dari perekonomian dia. Lagi ada masalah tentang keuangan ya, dan aku lihat di sini juga mungkin dia ini bisa dibilang tuh kayak bangkrut gitu ya, mengalami kerugian yang sangat-sangat besar ya, dan ya keadaan dia saat ini miris aku lihat ya. Namun tampaknya saat ini tuh aku melihat kayak dia sedang merasa tidak aman, tidak percaya diri tentang keadaan dia sekarang ya. Ada King of Wands tapi reverse ya, dia ini punya peran atau selama ini tuh dia memiliki karakter sifat apa sih, jiwa ya, memiliki jiwa kepemimpinan. Tapi dikala sekarang keadaannya terjatuh, dia merasa kayak jiwa kepemimpinannya dia itu kayak apa ya, kayak rendah gitu loh. Kayak dia belum merasa puas karena belum bisa siap untuk mengambil peran itu gitu loh. Jadi kayak dia tidak puas dengan kinerja dia nggak merasa puas karena dia itu punya jiwa pemimpin tapi tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang adil, tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang baik seperti itu. Intinya gagal lah ya, dia punya jiwa kepemimpinan tapi kenapa sekarang gagal, jadi dia ngerasa kayak nggak percaya diri, nggak apa tuh namanya, nggak aman kayak gitu. Terus itu juga orangnya ini kan visioner banget ya, jadi banyak hal-hal yang dia itu kayak punya ide-ide cemerlang tentang hal-hal baru kayak gitu ya. Terus itu juga orangnya kreatif, orangnya cerdas ya. Cuman dia ini tidak yakin dengan kemampuan dia untuk memimpin atau menuju visi misi dia selama ini ya. Jadi saat ini tuh dia ngerasa kayak jiwa pemimpin ada tapi kayak nggak mampu untuk merealisasikan kepemimpinan dia itu gitu. Dan bahkan aku lihat saat ini dia benar-benar bekerja keras sendirian loh untuk bisa menstabilkan kehidupan dia ya. Terus itu juga aku melihat ada orang-orang di sekeliling dia yang sebenarnya itu bisa membantu, cuman mungkin situasi dia benar-benar terperosok banget ya, sehingga orang-orang sekeliling dia yang sebenarnya bisa membantu itu sampai dia nggak tahu gitu loh. Mereka itu kayak nggak tahu lagi harus bagaimana untuk menolong dia, untuk bereaksi seperti itu terhadap dia. Jadi makanya saat ini dia tuh kayak berjuang sendirian ya, mencoba untuk menstabilkan diri dia sendirian kayak gitu tanpa bantuan orang lain. Padahal ada orang-orang terdekat dia yang bisa ngebantu dia, tapi saking mungkin terpuruknya kehidupan dia, jadi orang-orang sekeliling dia itu sampai bingung gimana harus memulai membantu dia. Mungkin benar-benar dari mungkin benar-benar nol dia ini sekarang keadaannya, sehingga orang-orang mau bantu dia juga bingung kalau misalkan dari nol gini gitu ya, terutama dari karir dan keuangan ya kalau aku lihat juga. Terus juga kan dia ini orang yang terlalu sombong ya. Dia ini orang yang menganggap bahwa dirinya itu adalah pusat center dari kehidupan ya. Orangnya memang mendominasi, manipulatif, jadi semua itu maunya sesuai dengan keinginan dia ya, sesuai dengan maunya dia. Dan orangnya juga kalau bisa dibilang tuh kayak kekanak-kanakan loh, semua itu harus ngikutin maunya dia seperti itu ya. Intinya di sini dia ingin selalu mengendalikan setiap apapun yang terjadi, termasuk masalah yang terjadi gitu ya. Terus juga aku lihat di sini untuk saat ini secara emosional atau lebih ke ucapan sih ya, lebih ke ucapan kalau aku lihat di sini, lebih ke ucapan. Dia ini akhir-akhir ini tuh kalau ngomong suka kasar ya, karena terbawa emosi ya dengan keadaan dia yang lagi terpuruk dari nol ini, dalam posisi nol ya, kehidupan karir dan keuangan dia. Jadi sekarang tuh lebih emosional, kalau ngomong tuh lebih kasar sekarang. Kadang tuh suka ngomong yang kasar gitu, yang menyakitkan orang lain seperti itu keadaan dia sekarang gitu ya. Jadi nggak stabil.
Terus juga saat ini aku melihat dia tidak bahagia ya dengan keadaan dia sekarang, bahkan dengan hubungan dia bersama kamu pun dia merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena di sini kalau terhadap hubungan kamu, dia tuh merasa bersalah loh sama kamu. Dia menyesal atas tindakan-tindakan dulu yang pernah membuat kamu menderita ya. Karena dia dulu pernah menyembunyikan rahasia, berselingkuh, berbohong, bahkan mungkin dia dulu pernah punya riwayat melecehkan seseorang, melakukan perundungan, membuli ya. Dan aku lihat dari itu semua sekarang dia merasa kayak ada penderitaan secara mental dan emosional yang sulit untuk dia stabilkan kayak gitu ya. Dan aku melihat bahwa saat ini tuh dia ngerasa kayak stres, terbebani, ya cemas, bahkan secara hormonal tuh kayak nggak stabil. Ya itu tiba-tiba dia marah, kalau ngomong suka pedes sekarang itu ya kalau aku lihat di sini. Karena itu tadi ya dia merasa terbebani dengan situasi yang ada. Ya aku lihat di sini dia benar-benar menyesali loh, menyesali tindakan dia selama ini terhadap kamu gitu. Tuh dia malah di sini merasa sendirian. Dia benar-benar merasa hancur sekarang perasaannya ya. Udah ditinggalkan oleh kamu, tidak ada kamu di sisi dia, keadaan dia juga karir keuangannya lagi anjlok, lagi hancur ya. Sehingga saat ini yang dia rasakan adalah patah hati, sedih ya, merasa sendirian. Benar-benar benar-benar yang apa ya, hancur gitu loh kehidupan dia. Kalau aku lihat di sini udah hancur, nggak ada pula orang-orang yang mau membantu dia dan ada di sisi dia kayak gitu. Benar-benar terpuruk nih orang, aku lihat ya. Jadi ya udah fokus dia ya cuman karir keuangan seperti itu. Dan aku melihat di sini itu ya dia masih punya sifat kekanak-kanakan yang maunya sesuka hati, yang penting dia happy orangnya ya, seperti itu. Bisa jadi juga dia punya inner child ya, sehingga sekarang tuh ya pengennya happy aja, jadi kelihatannya kayak anak-anak gitu, nggak mau menerima masalah kayak gitu ya. Dan saat ini dia merasa kayak sudah diabaikan oleh kamu, sudah dibuang oleh kamu, kayak sudah dipandang seperti sampah gitu ya, dibuang begitu saja, atau sudah tidak peduli lagi dengan dia gitu. Dia beranggapan bahwa kamu seperti itu sekarang ya. Tapi saat ini dia ngerasa kayak terbebani dengan situasi yang ada ya. Gimana nggak terbebani ya, karier keuangan dia hancur, mungkin juga dia ini ada yang sampai tulang punggung keluarga, mungkin juga untuk mengurusi hutang piutangnya, belum lagi di sini hubungan dia bersama kamu hancur ya. Sedangkan di sini ada rasa penyesalan juga terhadap kamu ya, rasa malu sama kamu, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu tapi nggak tahu caranya gimana, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia mau nggak mau tetap bertahan karena dia merasa hidup ini masih terus berlanjut gitu. Jadi ya mau nggak mau dia tetap bertahan. Dia mencoba untuk menyibukkan hari-hari dia ya dengan kesibukan pekerjaan ya. Kalau aku lihat di sini ya, intinya di sini dia sedang mencoba untuk tetap bertahan dengan keadaan situasi yang dia hadapi sekarang. Bahkan aku lihat di sini dia kayak ya benar-benar diem dengan kamu, bahkan silent treatment ya, tidak ada aksi-aksi apapun, komunikasi pun belum ada. Aku melihat di sini ya dia mendiamkan kamu ya. Ya karena itu kalau aku lihat di sini lebih butuh waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan masalah dia, seperti itu ya. Aku melihatnya seperti ini. Aku lihat juga kamu dengan dia lagi nggak ada komunikasi, terus juga dari dianya nggak ada action, kamu juga nggak ada action gitu. Jadi kalau aku lihat sih lebih baik ya kamu kamu biarkan aja dulu ya, jangan diganggu, jangan dihubungi aja dulu, karena saat ini aku lihat benar-benar kepala dia itu lagi
wah sakit banget mikirin keadaan dia ya, karir, keuangan dia masih bingung banget kalau aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, silahkan ditunggu. Tapi aku lihat sih untuk bisa mencapai suatu kestabilan dalam hidup ya butuh waktu gitu ya. Jadi sebaiknya kamu fokus aja dengan hidupmu, perbaiki hidupmu, tingkatkan kembali kemampuan, keinginan kalian kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini dia lagi terpuruk seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.